Para legioner yang terkasih yang datang ke tempat ini dari berbagai tempat, dari Tasikmalaya, dari Purwakarta, dari Cikampek, dari Subang, dari Cirebon juga ada, dari Bandung juga ada, dan juga dari orang-orang Kerawang di sini. Masih ada yang lain? Kita bersyukur bahwa kita bertemu di Kerawang ini. Awal dari khotbah saya mau bertanya kepada para legioner, pernah merasakan suasana surga? Pernah merasakan suasana surga atau kerajaan Allah? Tadi ketika pertama kali masuk ke sini dinyanyikan lagu Ave Ave, saya merasa damai sekali ketika Bunda Maria diarak. Itulah suasana kerajaan Allah di dunia ini. Ketika kita tadi doa juga sama, ya, doa rosario, lagu-lagu yang disampaikan, lagu pertobatan, lagu kemuliaan, kalau kita rasakan itu adalah suasana kerajaan Allah di dunia ini. Dan Bunda Maria hari ini mengundang para legioner untuk datang setahun sekali di dalam Asies. Apa arti dari Asies? Asies artinya adalah pasukan yang siap bertempur. Di sini kita merasakan kerajaan Allah, kita merasakan surga di gereja ini. Terlebih-lebih nanti dalam Ekaristi ketika kita menerima tubuh Kristus, itu adalah suasana kerajaan Allah yang ada di dunia ini. Setelah ini kita keluar, ya. Seharusnya di luar juga kita merasakan suasana kerajaan Allah. Tetapi di luar itu banyak sekali godaan-godaan. Dan Bunda Maria sebagai pemimpin dari legio ini mengumpulkan para legioner kumpul di sini dalam Asies untuk apa? Untuk diisi imannya, untuk diisi kekuatannya. Asies adalah pasukan dari Bunda Maria yang siap bertempur. Di luar akan banyak godaan-godaan yang mengganggu kita. Ketika kita pada hari ini berjanji, kita diisi iman kita. Sehingga selama 1 tahun ketika kita berada di luar itu, tetap bertahan di dalam kebaikan. Terlebih-lebih tentu setiap seminggu sekali kita berkumpul bersama, ya, di dalam doa rosario kita, pertemuan di presidium, itu adalah suasana kerajaan Allah yang ada di dunia ini. Kalau kita ikuti rasanya baik sekali. Bahkan kita tidak pernah mengalami ketakutan, nggak pernah mengalami kekhawatiran selama di dunia ini. Apalagi kita menyadari sebagai pasukan Bunda Maria yang siap diisi kekuatannya oleh Bunda Maria. Apa yang perlu kita teladani dari Bunda Maria ini yang perlu menjadi kekuatan bagi kita. Kalau melihat Injil hari ini, dari 3 makhluk hidup, tumbuhan, binatang, hewan, dan manusia, yang paling derajatnya tinggi adalah manusia. Karena apa? Karena manusia diberi kehendak bebas. Ketika Bunda Maria didatangi oleh malaikat Gabriel, ya, bahwa dia akan sebagai Bunda Allah, Bunda Putra, akan mengandung, dia diberi kehendak bebas. Tawaran dari Allah boleh ditolak, boleh diterima. Kita semua di sini juga mempunyai kehendak bebas. Boleh ikut legio, boleh tidak. Kita diberikan kehendak bebas. Tapi mari kita belajar dari Bunda Maria. Ketika Bunda Maria mendapatkan tawaran dari Allah, diberikan kehendak bebas, Bunda Maria boleh menolak, boleh. Tetapi Bunda Maria dengan kerendahan hatinya menerima semuanya itu, yang pasti penuh dengan resiko. Bahkan dari akhir Injil hari ini, aku ini hanya hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Setelah Bunda Maria mengatakan itu, dia komitmen menjalankannya, bahkan sampai mengikuti putranya menanggung penderitaan di kayu salib. Bunda Maria mengikuti karena ia punya komitmen. Legio Maria harus punya komitmen.
Itu yang pertama yang saya lihat dari Bunda Maria, dia mempunyai kehendak bebas, tetapi kehendak bebasnya itu dia perjuangkan untuk berjalan dalam rencana Allah, dan dalam situasi apapun dia berada di dalam jalan Allah. Itu yang harus kita punyai sebagai anggota Legio. Menjadi pasukan Bunda Maria yang punya komitmen dan dalam situasi apapun berjalan bersama dengan Allah. Bunda Maria juga mempunyai sifat-sifat yang sangat indah kalau kita ya. Nah, mengapa saya katakan di luar itu juga ada kerajaan Allah? Ketika kita dimusuhi oleh seseorang, kita sebagai pasukan Bunda Maria mempunyai kekuatan Bunda Maria, maka kita juga mudah untuk memaafkan. Itulah gambaran kerajaan Allah di dunia. Kalau kita mudah memaafkan, figur Bunda Maria mudah memaafkan, figur Bunda Maria rendah hati, figur Bunda Maria murni hati. Ketika kita bisa melawan situasi apapun di luar, itulah gambaran kerajaan Allah yang kita punyai karena kita menghayati spiritualitas Bunda Maria. Seharusnya kehidupan itu kita tidak perlu khawatir ya, apalagi seorang legioner seharusnya tidak perlu khawatir. Tetapi seringkali kita khawatir. Mari mulai hari ini setelah ASIES ini kita yakin dan percaya bahwa Bunda Maria itu hidup. Bunda Maria itu ada. Mengapa tadi saya sharing ketika lagu Ave Ave Maria itu ke sini, saya merasa damai sekali. Saya merasakan keadaan Bunda Maria di tempat ini menemani kita. Karena Bunda Maria hidup, Bunda Maria ada, yang saya imani seperti itu. Sehingga dalam imamat saya pun saya tidak pernah mengalami kekhawatiran untuk menjalankan panggilan ini. Karena Bunda Maria hidup, Bunda Maria ada dan menemani panggilan saya. Bapak Ibu juga sama, sebagai anggota legioner tidak perlu khawatir. Ya pasti akan mengalami situasi yang berat di luar, karena kita sebagai manusia akan mengalami masalah-masalah, akan mengalami problem-problem di luar, pasti. Tetapi tidak usah takut sebagai pasukan Bunda Maria. Dan yang paling penting dalam pengikut Bunda Maria adalah mengalami pengalaman iman bersama dengan Bunda Maria. Saya 25 tahun imamat. Saya bersyukur. Awal dari imamat saya di Tasikmalaya, saya bersyukur sekali. Saya di situ menemukan figur Bunda Maria yang hidup ketika saya mengalami kesulitan di sana. Saya merasakan Bunda Maria benar-benar hidup ada di sana. Ketika saya juga di Fermentum, ketika saya kursus di Filipina, saya merasakan ketika saya menghadapi suatu kesulitan yang berat, Bunda Maria menemani saya. Sehingga saya mengatakan pada ASIES hari ini, Bunda Maria itu hidup, Bunda Maria itu ada. Mari kita dekati ibu ini, sehingga kita tidak perlu mengalami kekhawatiran dalam kehidupan ini. Kalau legioner masih mempunyai musuh, tidak punya kerendahan hati, itu berarti belum mengalami pengalaman Bunda Maria. Kalau legioner masih mempunyai perasaan-perasaan yang kurang pas, sebetulnya ia belum mengalami pengalaman hidup dengan Bunda Maria. Sehingga hari ini mari Presidium Legioner, harusnya tahun demi tahun legioner itu makin berkembang, karena kita harus bersaksi dalam kehidupan kita, orang tertarik dengan Legio. Di Kuspan Bandung ini sebetulnya ada 5 kelompok kategorial yang terbesar, termasuk Legio ini. Legio termasuk pasukan yang besar ya di Kuspan Bandung ini. Mari kita terus memberikan kesaksian tentang iman Bunda Maria, kekuatan kita, untuk kita juga memberikan kepada yang lain. Dari 28 paroki di Kuspan Bandung hanya ada 2 paroki yang belum ada presidium. Ini menjadi PR komisium juga ya. Tahun depan kalau saya Madan ASIES ini harus sudah masuk seharusnya, yaitu paroki Ciamis dan paroki Pamanukan. Itu yang belum ada, yang lainnya sudah ada. Tapi juga kalau yang satu presidium ya bertumbuh. Itulah karena kita mengalami Bunda Maria, maka kita harus bersaksi. Legio harus menjadi kesaksian bagi umat di Kuspan Bandung ini. Sehingga ini menjadi PR bagi kita, para anggota legioner. Mari kita bersaksi, mengikuti teladan Bunda Maria yang punya kehebatan yang sangat hebat. Kita dipakai oleh Bunda Maria sebagai pasukannya, sebagai hambanya, kita harus bersaksi. Mari kita raih kesempatan kita untuk menjadi seorang legioner yang baik. Kita hening sejenak.